Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa. Luwih apik. Awakmu gak usah melotek. Setelah beberapa tahun penantian, akhirnya cerita viral ini dijadikan film. Beradaptasi dari cerita seorang penulis pemilik akun Twitter Simpleman atau @simple_m81378523. Cerita yang konon katanya merupakan kisah nyata tentang beberapa orang mahasiswa yang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa pedalaman Jawa Timur, yang mana nama kotanya disamarkan sebagai kota B. Sebelum memasuki kota B, mereka melewati kota J. Mereka harus berhenti di hutan D. Nah, dari hutan D mereka harus menggunakan kendaraan beroda 2 untuk pergi ke desa yang diceritakan ini. Cerita ini terdapat dua sudut pandang, yaitu versi Widya dan Nur. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14 orang, tetapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah yang beredar viral tersebut. Tentu saja dengan nama samaran Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan mereka harus menghabiskan waktu 6 minggu masa KKN di sebuah desa yang berada di dalam hutan. Selama berada di tempat KKN, Ayu dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu yang merupakan teman dari Mas Ilham, kakak laki-lakinya Ayu. Mulanya Pak Prabu itu sudah menolak keras adanya KKN di desanya tanpa menyebutkan apa alasannya. Tetapi karena Ayu sangat memohon, sehingga Pak Prabu pun menyetujuinya. Cerita horor KKN di desa penari punya tokoh sentral sebagai jin, yaitu yang bernama Badarawuhi. Konon merupakan penari yang menampakkan diri pada Nur saat pertama kali rombongan mereka datang ke desa yang ada di dalam hutan tersebut. Badarawuhi ini menempel pada tokoh yang bernama Widya, yang sejak awal kedatangan sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Tokoh-tokoh yang ada dalam kisah KKN di desa penari ini diceritakan berhubungan dengan dunia gaib. Seperti misalnya Mbah Buyut yang tinggal dalam desa tadi. Juga Nur ternyata bisa melihat dunia lain. Nur merasa bahwa Widyalah yang terancam. Tapi tunggu dulu, selain creepy, cerita panjang ini juga punya intrik dan plot twist. Badarawuhi diam-diam berhasil merayu Bima, anggota KKN yang naksir Widya. Untuk membuat perjanjian, si penari cantik ini yang diyakini Bima sebagai manusia bukan jin, memberikan mustika gelang sakti miliknya pada Bima, dan Bima harus menyerahkannya pada Widya jika memang ingin membuat Widya jatuh cinta padanya. Sialnya, Badarawuhi juga merayu Ayu, anggota KKN yang naksir sama Bima. Pada Ayu, jin ini memberikan selendang sakti yang dalam kisahnya disebutkan tak akan mampu membuat laki-laki manapun menolak wanita yang menggunakannya. Hasilnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas berupa hubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis dengan keadaan mengenaskan Bima dan Ayu. Keduanya meninggal beberapa bulan kemudian. Setelah tokoh Widya yang disebutkan melihat Bima dikelilingi ular bersisik hijau, sedangkan Ayu menari untuk para jin. Keduanya dalam KKN di desa penari disebutkan telah melanggar batas norma dan harus ditumbalkan. Namun mengingat kisah yang beredar soal Badarawuhi kerap meminta tumbal penari perempuan yang masih perawan, Pak Prabu punya asumsi sendiri. Konon di desa ini para penduduk desa dulunya kerap mengadakan pertunjukan tari untuk jin di hutan demi menghindari bencana. Namun seiring berjalannya waktu, penarinya bakal ditumbalkan dan selalu berupa perempuan muda yang masih perawan. Pada Nur, Pak Prabu menceritakan asumsinya. Beliau memperkirakan bahwa Ayu yang dimaksudkan sebagai perantara menuju ke Widya melalui Bima. Namun Ayu tidak menjalankan tugasnya, sehingga ia justru diberi selendang hijau tadi oleh Badarawuhi. Nasib Widya memang lebih baik ia selamat. Beruntung selendang dan gelang sakti milik Badarawuhi itu sudah diamankan oleh Nur di dalam sebuah kotak kayu bersama sebuah Al-Quran. Ngomong-ngomong soal Nur, keselamatannya memang dikisahkan lebih terjamin.
karena rupanya ia memiliki penjaga gaib yang bernama Mbak Dok yang sanggup melawan lebih dari setengah penunggu hutan di desa tempat kisah ini berlangsung. Di desa ini nyatanya memang tidak ada remaja yang tinggal. Ini semata-mata demi melindungi nyawa para pemuda ataupun pemudi agar tidak lagi menjadi tumbal, sebagaimana mereka yang nisannya memenuhi pemakaman umum di sana, yang masing-masing batu nisannya ditutupi kain hitam. Memang benar kata penulis, kisah ini bukan sekedar soal horor atau tidak horor, tapi juga bagaimana soal bersikap dalam sebuah daerah baru. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya ceritanya. Maka tidak heran jika cerita ini dijadikan film. Masalah kisah ini nyata atau hanya mitos, itu semua belum ada kepastian yang jelas. Karena si penulis kisah ini masih menjadi misteri alias belum terungkap siapa orangnya. Kalaupun kisah ini nyata terjadi pada tahun 2009, maka bisa jadi penulisnya ini adalah salah satu anggota KKN waktu itu. Dan kalaupun hanya cerita biasa, maka dia adalah pengarang yang hebat. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Coba komentar di bawah video ini. Nah, untuk kisah selanjutnya kita tunggu saja penayangan filmnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan see you the next video.